Oke, di materi terakhir ada pendistribusian reaksi kimia di sisi dalam katalis berpori. Jadi di bahasan yang ini adanya pendistribusian di dalam gas dan liquid dalam sistem dengan geometri yang sederhana. Ini lagi share screen atau gimana? Oh, belum ada ya? Oh, mohon maaf ya. Iya. Karena saya pakai satu layar Mas, jadi saya nggak bisa mantengin kamu. Oke, Bu. Ya. Oke, jadi di materi yang ini ada pendistribusian dan reaksi kimia di sisi dalam katalis berpori. Yang didiskusikan di sini dia posisinya pendistribusian di dalam gas dan liquid dalam sistem dengan geometri yang sama. Sederhana maksudnya di sini. Harapannya adalah kita menerapkan metode neraca massa Shell dan hukum Fick pertama yang mendeskripsikan pendifusian dengan pelet katalis berpori. Tidak ada percobaan untuk menjelaskan pendifusian di sisi dalam kelengkungan ruang kosong atau pori. Ya, di sini void itu bisa ruang kosong atau pori ya. Nah, sebaliknya adanya penjelasan pendifusian rata-rata. Jadi dia pakai data rata-rata ya dari reaktan dalam bentuk sebuah difusivitas efektif. Nah, secara spesifik adanya pertimbangan sebuah partikel pori yang spherics dalam radius R sebagaimana ditunjukkan di gambar 18/10-1. Partikel ini berada di dalam reaktor katalitik terendam dalam aliran fluida yang mengandung reaktan A dan produk B. Di sekitar permukaan partikel katalis yang tentunya telah dipertimbangkan, asumsi sebelumnya adalah konsentrasi adalah CAR dalam satuan mol A per satuan volume. Nah, spesies A mendifusi melalui celah partikel katalis dan diubah ke B di atas permukaan katalis dan sebagaimana disket di gambar 18/10-2. Nah, ini ceritanya dianggapnya ya. Ini si katalisnya lalu ada zat A dan B yang mendifusi ke dalamnya di sini. Sebentar. A dan B, A-nya reaktan, B-nya produk ya, ceritanya di sini. Lalu di sini ada pori-pori di dalam katalis di mana proses difusi dan reaksi kimia terjadi. Biasanya lewat pori-pori inilah sebenarnya ya si reaktan A itu berlangsung ya sehingga terbentuknya produk. Kalau secara ininya ya saya melihatnya ya ceritanya. Nah, lalu di sini asumsikan bahwa konsentrasi spesies A adalah hanya fungsi R, pakai jarak ya berarti ya, dirata-ratakan melebihi sebuah volume besar dibandingkan dengan ukuran pori atau dia lebih kecil dibandingkan dengan R-nya itu adalah radius yang besar ya porsinya. Dimulai oleh pembuatan neraca Shell molar bagi spesies A pada shell spherical dengan ketebalan R dalam setiap partikel katalis. Posisinya sama ya, yang kayak input output ditambah yang digenerasikan. Kalau digenerasikan di sini kan ada reaksi kimia ya sama dengan 0. Di sini NaR adalah jumlah mol persatuan luas A yang melewati di arah R melalui permukaan spherics yang imajiner di jarak E sebagai pusat spherics. Nah, sumber bentuk Ra 4pi R kuadrat delta R adalah laju molar dari produksi A melalui reaksi kimia, ketebalan shell-nya adalah delta R. Nah, dibagi nih oleh 4pi delta R dan membiarkan delta R itu mendekati 0 sehingga menghasilkan seperti ini. Atau kita menggunakan definisi dari turunan pertama ya, yang ini kan sama ini kan pasti dibagi dengan 4pi R kuadrat delta R lah kalau kita bilang di sini tuh. Dibagi 4pi delta R ya dibaginya. Karena ini masih ada sisa R kuadrat sehingga ini kan bentuknya limit, jadinya di sini bentuknya D saja. R kuadrat NaR, ini R kuadrat sama dengan Ra. Ini itu kan setelah ini putar balik nih yang daerah yang outputnya pindah ke depan, yang ini lawan dia positif. Nah, positif ini kan negatif. Ini pindah ruas jadi negatif. Nah, tinggal dikalikan negatif saja. Dikalikan negatif makanya daerah sini jadinya positif. Nah, proses pembatasan ini secara jelas bertentangan dengan fakta bahwa media pori adalah granular dibandingkan kontinu. Akibatnya persamaan dari 18/10.3 simbol dari NaR dan Ra tidak diinterpretasikan sebagai kuantitas yang memiliki nilai berarti di sebuah titik atau sebaliknya. Anggaplah bahwa kuantitas rata-rata dalamnya itu dalam lingkup kecil, sehubungan dengan dimensi R yang besar, tetapi besar terhadap dimensi saluran partikel berpori.
Nah, sekarang mendefinisikan difusivitas efektif untuk spesies A di media pori melalui persamaan ini, yang biasanya DAB ya kalau ini jadi dia karena bentuknya rata-rata jadi DAF. Di mana Ca adalah konsentrasi rata-rata setempat dari gas A yang dikandung di dalam pori. Lalu di sini ada catatan bahwa adanya pengabaian bentuk konveksi. Yang bisa dilihat di halaman 520, balik lagi ke awal pertama kali di bab ini, karena bulk itu mengalir di dalam partikel katalis berpoli. Itu biasanya diabaikan tipikalnya ya. Difusivitas efektif harus diukur secara eksperimen. Itu secara umum bergantung terhadap tekanan dan suhu, dan juga di dalam struktur pori katalis. Mekanisme aktual untuk difusi di pori adalah kompleks karena dimensi pori mungkin lebih kecil dibandingkan tanpa katalis dari molekul yang mendifusi ya atau yang berdifusi. Tidak ada penguraian dari pertanyaan mekanisme di sini, tetapi asumsi sederhana bahwa persamaan 18+-4 cukup mewakili proses difusi. Nah, ketika notasi sebelumnya dimasukkan dalam persamaan 18+3, didapatkan konstanta difusivitas efektif menjadi seperti ini, dan mempertimbangkan situasi di mana spesies A hilang sesuai dengan reaksi kimia orde pertama di atas permukaan katalis. Karena tadi kan A menjadi B ya, dianggap itu orde pertama sama dia. Nah, di situ setelah dia asumsikan orde pertama reaksinya, dan situ bentuk keseluruhan atau sebagian dinding dari saluran yang berkelok dari si katalis ya ceritanya. Lalu di sini kita biarkan A menjadi luas permukaan katalis yang tersedia persatuan volume dari padatan ditambah ruang kosong, ceritanya volumenya di sana. Karena tadi bulk ya ceritanya sini. Lalu RA itu adalah min K 1/2 ACA. Nah, sehingga persamaan 10 yang persamaan di atas ini menjadi bentuknya seperti ini, dia ngubah min RA-nya di sini. Nah, persamaan ini diselesaikan dengan kondisi batas bahwa CA adalah CAR di R sama dengan R besar, bahwa CA terbatas di R sama dengan 0. Kecil suaranya. Ya, lalu itu posisinya ada di halaman 730. Namun persamaan yang mengandung operator ya, ceritanya di sini ada pengalihan, pengurangan atau pembagian dapat lebih sering diselesaikan menggunakan sebuah trik standar ya, sebuah perubahan variabel. Nah, persamaan untuk FR itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah standar dari persamaan diferensial orde 2. Bisa dilihat persamaannya C1-4A dalam bentuk fungsinya eksponensial atau hiperbolik. Ketika diselesaikan dan hasilnya dibagi oleh R, didapatkan penyelesaian dari persamaan bentuknya hiperbolik seperti ini. Kalau yang ini langsung pakai ya, karena hiperbolik itu sudah ada standarnya ya ceritanya, ada di halaman 730 ceritanya, 733, sorry. Nah, terus pengaplikasian kondisi batas memberikan C1 sama 0 karena lain hal CA menjadi tidak terbatas ketika dia R sama dengan 0. Nah, lalu didapatkan di sini posisinya menjadi seperti ini, dari 18+-8. Nah, untuk distribusi konsentrasi di sisi dalam partikel, nah, dalam kinetika katalis ini ya ceritanya ada tinjauan bahwa flux molar NaR dan aliran molar WaR di permukaan R sama dengan R besar itu menjadi seperti ini. Lalu ketika persamaan yang di 18+9 didistribusikan ke dalam notasi, kita bisa mengubah dia dari yang 18+9 menjadi 18+11. Nah, hasil ini memberikan laju konversi A yang posisinya adalah mol per detik terhadap B di setiap partikel katalis dengan radius R besar dalam bentuk parameter yang mendeskripsikan proses difusi dan reaksi. Jika permuktaannya aktif secara katalisis ditunjukkan ke aliran konsentrasi CaR, maka spesies A tidak dapat mendifusi melalui pori ke lokasi reaksi. Nah, laju konversi akan selanjutnya diberikan melalui produk permukaan yang tersedia dan laju reaksi permukaan adalah persamaan ini. Ini lebih banyak kepada persamaannya sudah ada ya, tidak begitu banyak yang dijabarkan ceritanya. Nah, di sini dia pakai pengambilan rasionya 2 di persamaan akhir sehingga dapat ini. Jadi ini dia kasih tahu asumsi yang digunakan. Sehingga di mana ini bentuk persamaan dari theta ya kalau saya bilang atau flux, ini adalah modulus style ya ceritanya. Yang diakomodir di halaman 525 adalah poin 18.4. Nah, kuantitas neta ini adalah faktor aktivitasnya. Jadi kuantitas di mana WaR 0 harus dikalikan
dengan memperhitungkan resistansi difusional intrapartikel. Nah, ini posisi yang katalis non-spherical, yang awalnya berarti dia spherical. Hasilnya diterapkan secara perkiraan melalui pengulangan interpretasi R besar. Catatan bagi spheres dari radius R, rasio volume terhadap permukaan eksternal adalah R per 3. Nah, kalau untuk partikel non-spherical, dia pakai persamaan 18 10 strip 3 sehingga bentuknya seperti ini. Jadi V dan SP adalah VV adalah volume, SP adalah area, ya, luas area permukaan eksternal di setiap partikel katalis. Nah, nilai absolut dari laju konversi diberikan melalui persamaan yang di 10-15, di mana netanya itu adalah ini, tinggal diganti ya, diinputkan ke sana. Nah, di mana kuantitasnya yang persamaan ini adalah modulus yang tergeneralisir. Nah, ada beberapa penggunaan khusus dari kuantitas A di gambar 18.10.3, lebih jelas ketika notasinya secara teoritis tepat untuk neta A yang diplotkan sebagai fungsi A. Kurva memiliki asimtot untuk yang umum, yang besar dan kecil tidak berbeda satu sama lain ya. Karena nilainya kan intermediat, tadi dibilangkan dia minta difusivitasnya adalah rata-rata. Lalu gambar 1810-3 menyediakan justifikasi untuk penggunaan persamaan 1810-16 untuk kita menghitung neta A bagi partikel non-spherical ceritanya. Oke, ini kalau di kesimpulannya sebenarnya ini rangkuman ya ceritanya. Jadi di bab 18 ini itu adalah metode Neraca-Shell ceritanya, memformulasikan dan menyelesaikan varietas persamaan difusi biner yang mencakup permasalahan absorpsi gas, evaporasi liquid, penguraian padatan, lalu ada difusi lawan arah, counter current ya ceritanya. Tapi posisinya sini counter current yang equimolar dari gas, lalu ada difusi di partikel katalis berpori. Dan dikenalkan pula bentuk reaksi homogen dan heterogen, dan itu digambarkan dalam framework sistem pendifusian. Dan dituliskan pula beberapa permasalahan, jadi ada contoh-contoh di sini dalam bentuk analogi dengan permasalahan konduksi panas. Jadi tidak mengejutkan pula ada pendifusian menggunakan hukum Fick, hukum Fourier konduksi panas, lebih serupa strukturnya. Di sisi lain ada permasalahan yang heterogen di poin 18.8, sedangkan yang evaporasi steady di investigasi di 18.6. Jadi di bagian 18, 5 dan 6 itu tidak mempunyai analogi konduksi panas yang sederhana karena adanya peran transport massa konvektif. Nah, beberapa seri ya dari bab yang kita bahas itu ada permasalahan yang diselesaikan menggunakan metode kondisi seakan-akan dia steady state. Ya, di contoh 18.6-1 asumsinya adalah pergerakan level liquidnya sangat lambat terhadap evaporasi uap. Nah, sedangkan di poin 18.7 diasumsikan konsentrasi gelembung gasnya itu besar dapat dianggap konstan ketika menyediakan kondisi batas untuk permasalahan difusi. Nanti kita selanjutnya di chapter selanjutnya ya, kita menyelesaikan tentang masalah kapabilitas melalui formula persamaan, yaitu untuk perubahan campuran biner yang diselesaikan dengan hukum kekekalan yang fundamental. Jadi lalu juga di bab ini tidak dibutuhkan untuk mengatur neraca sel untuk setiap permasalahan yang tersaji. Karena ada beberapa di situ kan persamaannya sudah langsung jadi ya ceritanya. Oke, ini bab yang di 18 sudah selesai. Jadi tinggal dipilih lagi ya tugasnya ya. Ini kan tadi ada 4 materi ya. Jadi tinggal Mas Kellen sama Klein sama Karen, tinggal 4 ini tinggal dibagi aja. Jadi dapat 2-2 ya. Jadi satu topik satu ya kan ya. Misalnya yang tadi yang gasnya A, liquidnya B siapa, terus yang posisinya yang liquid absorpsi siapa, terus yang pakai berpori siapa, yang terakhir yang reaksi kimia ya. Jadi ada 4 nanti videonya, tinggal ambil 2-2. Nah, sedangkan minggu depan itu materinya ada di ini pertemuan keberapa ya? Oh bukan, lain ini pertemuan 7 ya, ini pertemuan 7. Aduh, nggak ketulis di sini ya. Nanti tolong dicek lagi ya di pertemuan itu ya. Yang mana babnya saya belum tulis, harusnya ada pertemuan, ini kan pertemuan 7, harusnya pertemuan 8. Ini 9. 8-nya apa naik ke atas apa gimana ya? Oh, ini di bab 3 ya, naik ke atas kita ke bab 3 minggu depan. Oke. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup ya kalau gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal disusulkan di grup atau di
Ya bisa nanti di perkuliahan selanjutnya. Dari saya cukup. Terima kasih atas pertemuan hari ini dan sampai jumpa lagi dan siapkan diri untuk di chapter 3. Makasih.